Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwik Budianti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Taxation. Kami dari kelompok 4C akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Widya Sari Santoso, Siti Homsa Nur Hasana, dan Saima Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai PPh pasal 23. Selanjutnya, pembahasan yang ingin kami sampaikan terdiri dari pengertian PPh pasal 23, dasar hukum PPh pasal 23, pemotong PPh pasal 23, objek PPh pasal 23, instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23, tarif PPh pasal 23, dan juga PPh pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, PMK, dan keputusan DJP. Selanjutnya yaitu pengertian PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan dari penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah, selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Penghasilan ini terjadi karena adanya transaksi dari pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Dasar hukum PPh pasal 23 terbaru. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 PMK 03 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1. Yang kelima ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 PMK 03 2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Yang keenam ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1. Yang ketujuh ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK 03 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan. Yang kedelapan ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 PMK 03 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK 03 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Nomor 9, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP strip 425 PJ 2019 tentang penetapan pemotongan PPh pasal 23 dan atau PPh pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23. Siapa saja yang memotong PPh pasal 23? Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, yang keenam ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 PMK 03 tahun 2022
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan bagi instansi pemerintah. Yang pertama, ada pemotongan PPh pasal 23. Ini meliputi pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah. Yang kedua itu ada instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23. Yang ketiga, ketentuan mengenai pedoman teknis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri itu. Objek pajak. Yang pertama ada penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain yang telah tercantum atau dikenakan oleh PPh final. Yang kedua ada penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa lain yang selain telah dipotong pada PPh pasal 21. Yang ketiga ada dividen, yang keempat ada bunga, yang kelima ada royalti, dan yang terakhir ada hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Instansi pemerintah yang tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 yaitu yang pertama ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Yang kedua itu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kelima ada imbalan sehubungan dengan pengangkutan atau ekspedisi sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang PPh. Yang keenam ada penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh. Yang ketujuh ada penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan yang terbagi menjadi dua, yaitu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D atau bisa juga dengan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Untuk tarif PPh pasal 23 yaitu dari jumlah bruto memiliki dua tarif yaitu 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, dan juga 2% untuk sewa dan penghasilan lain dan jasa yang terdiri dari jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Selanjutnya ketentuan dari tarif PPh pasal 23. Tarif PPh 15%. Jumlah dari bruto atas dividen kecuali pembagian dividen diberikan kepada orang pribadi, maka akan dikenakan bunga, final, dan royalti. Hadiah dan penghargaan kecuali sudah dipotong oleh PPh 21. Kemudian tarif PPh 2%. Sewa dan penghasilan yang berhubungan penggunaan harta tapi tidak termasuk penggunaan sewa tanah atau bangunan. Imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa konstruksi. Jenis imbalan jasa lainnya diatur dalam Peraturan Kemenku Nomor 141 PMK 03 2015. Lalu tarif bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Bagi wajib pajak yang masih belum memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Jasa lain yang termasuk ke dalam PPh pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2005 yang terdiri dari jasa penilai atau appraisal,
jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang atau desain, jasa pengeboran di bidang pengembangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap atau BUT. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penerbangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing service, jasa perantara atau keagenan. Kemudian jasa di bidang perdagangan, surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek KSEI dan KPEI. Jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI. Jasa pengisian suara, dubbing atau sulis suara. Jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Kemudian jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, atau TV, dan kabel. Jasa perawatan atau perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, dan lain-lain. Jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, jasa pengepakan, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan, dan yang terakhir jasa catering. Kemudian, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 425-PJ-2019 tentang penetapan pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 04/PJ/2017.